Nah, assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi pada pembelajaran hari ini. Nah teman-teman, saya harap semuanya dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat meskipun belajar dari rumah. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tematik. Tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran ketiga. Tujuan pembelajaran hari ini. Nah teman-teman, ada 4 tujuan pembelajaran untuk mempelajari materi hari ini. Nah, tahukah kalian lingkungan yang hijau berpengaruh terhadap kesehatan manusia? Hal ini salah satunya karena manusia menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Nah, tumbuhan hijau membuat segar udara karena menghasilkan oksigen. Tahukah kalian bagian-bagian dari tumbuhan? Mari kita mengenal bagian-bagian dari tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan. Dari bawah, ini adalah akar. Kemudian ada batang. Nah, selain itu juga ada daun. Kemudian ada buah. Selain buah juga ada bunga. Dan yang terakhir ada biji. Nah, dari keenam bagian-bagian dari tumbuhan tentunya memiliki peran dan fungsi yang berbeda. Itu yang pertama ada akar tumbuhan. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan, menyerap air dan mineral, serta berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan, misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Yang kedua ada batang tumbuhan. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang, yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, selanjutnya adalah daun. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Nah, selanjutnya adalah bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Selanjutnya adalah buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah biasanya terdiri atas daging buah dan biji. Nah, bagian yang kita makan biasanya adalah daging buahnya. Yang terakhir adalah biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Biji yang berkeping 1 disebut monokotil dan biji yang berkeping 2 disebut dikotil. Nah teman-teman, beberapa dari bagian tumbuhan tersebut berfungsi untuk membuat tumbuhan tetap lestari dan seimbang di alam. Biji adalah bagian tumbuhan yang paling penting. Biji merupakan cikal bakal bagian sebagian tumbuhan untuk terus bertahan sehingga terjaga kelestariannya.
Nah, untuk menjaga kelestarian alam, salah satu upaya yang bisa kita lakukan adalah dengan cara menanam dan merawat tumbuhan. Nah, teman-teman, tahukah kalian bagaimana cara menanam dan merawat tumbuhan dengan baik dan benar? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita bisa melakukan suatu kegiatan wawancara. Nah, dengan kegiatan wawancara, kita bisa memperoleh informasi secara jelas dan rinci tentang bagaimana cara menanam dan merawat tumbuhan dengan baik dan benar. Kita bisa melakukan suatu kegiatan wawancara dengan seorang pembudidaya tanaman seperti budidaya tanaman jeruk dan budidaya tanaman stroberi. Selain itu, kita juga bisa melakukan wawancara dengan seorang petani berkaitan dengan bagaimana cara menanam dan merawat tumbuhan dengan baik dan benar. Untuk melakukan kegiatan wawancara, biasanya hal yang pertama kita lakukan adalah membuat daftar pertanyaan. Ada beberapa kalimat tanya yang bisa kalian gunakan untuk kegiatan wawancara. Yang pertama ada apa. Apa berfungsi untuk menanyakan suatu hal atau peristiwa. Kemudian siapa. Siapa digunakan untuk menanyakan seseorang. Kemudian ada mengapa. Berfungsi untuk menanyakan sebab terjadinya suatu peristiwa. Kemudian ada kapan. Berfungsi untuk menanyakan waktu kejadian peristiwa. Kemudian ada berapa, biasanya berfungsi untuk menanyakan jumlah. Kemudian bagaimana, biasanya berfungsi untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya suatu peristiwa. Dan di mana digunakan untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa. Perhatikan gambar berikut. Buatlah daftar pertanyaan wawancara sesuai dengan gambar di samping. Teman-teman bisa membuat 10 daftar pertanyaan yang berkaitan dengan budidaya tanaman stroberi. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah informasi teman-teman yang berkaitan dengan bagian tumbuhan dan fungsi dari masing-masing tumbuhan. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan, selalu berolahraga, dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.